berkedok preman ini adalah dibakingin oleh oknum-oknum penguasa selama ini. Jangan-jangan seperti itu. Tapi saya yakin lah, di zaman pemerintahan Pak Prabowo, karena bekas dari mantan Danjen Kopassus, dia serius memberantas ini. Meskipun sebenarnya ada diduga ada hubungan emosional segala macam. Ya saya yakin bahwa Pak Prabowo untuk menjaga masa pemerintahan yang baik, tenang, dan juga bisa membantu iklim investasi ke Indonesia, saya yakin Pak Prabowo orangnya objektif. Saya yakin Pak Prabowo bisa menegur ataupun memerintahin Kapolri TNI untuk memberantas itu. Itu kan hanya oknum, Pak. Oknum aja sebenarnya. Kalau bisa serius Pak Prabowo, saya akun jempol. Tapi kalau nggak bisa diberantas, Pak, ya mohon maaf. Ya mendingan mundur aja deh. Menurut saya itu. Karena kita sebagai masyarakat ya, mengharapkan Pak Prabowo itu sosok sebagai TNI, Pak. Tegas. Tapi kok urusan keamanan ini dalam negeri loh, Pak. Justru tidak, menurut saya tidak mampu dia handle selama ini. Nggak usah ngomong ikut dalam perdamaian dunia. Perdamaian dalam negeri aja. Ya, keamanan dalam negeri masih sumberaduk, Pak. Sehingga saya mengharapkan dan berharapan Pak Prabowo bisa memerintahkan Kapolri TNI segera sinergi. Kalau misalnya Kapolri nggak bisa, TNI aja langsung selesai, Pak. Saya yakin TNI sudah terbukti beberapa kasus yang saya handle ke klien, TNI turun habis, Pak. Udah, preman itu nggak berani. Preman berkedok ormas besar waktu itu mundur, Pak. Mundur. TNI, Pak. Terbukti. Polisi, tunggu dulu. Lapor dulu lama. Proses dulu. Harusnya begitu laporan, kalau itu kan urgent, Pak. Langsung terjun, Pak. Iya dong, Pak. Minimal dampingin aja lah, udah. Minimal dampingin. Proses hukum jalan, ya. Tapi kalau hal-hal urgent, jalan juga. Iya dong, paralel harusnya. Pandangan apa? Apakah memang ini urgent ataupun ternyata untuk bisa memberantas? Ya. Kalau Satgas, apakah urgent atau tidak? Kalau melihat objek persoalannya, ini urgent, objeknya, Pak, ya. Tapi apakah dengan membentuk Satgas adalah bagian dari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini? Menurut saya, Satgas kan, menurut saya ngapain ada Satgas lagi? Satgas ini kan, apa ya, orang-orang juga ada polisi TNI. Ngapain, Pak? Tinggal maksimalkan aja fungsi dari TNI, fungsi dari Polri, sinergi, udah selesai. Kalau Satgas lagi kan berarti dibentuk lagi kayak apa satuan tugasnya kan? Ada fungsi anggaran lagi di situ. Ya menurut saya over menurut saya. Tinggal maksimalkan aja fungsi masing-masing, sudah ada kok. Menurut saya sih tidak efektif dari perspektif anggaran. Ya, perspektif anggaran itu pemborosan menurut saya. Kalau dari sisi urgent, ya menurut saya tinggal difungsikan aja yang sudah ada. TNI Polri udah sinergi, berantas jadi, Pak. Betul, Pak. Betul. Menurut saya itu banyak kok, misalnya dari Brimob kan, Brimob itu kan bagian pengamanan juga, TNI digerakkan. Terus nanti dari sisi reserse kalau ada kriminalnya, udah jadi, Pak, barang itu. Menurut saya itu. Terakhir, Pak, Ya. Ya, saya berharap Pak Prabowo itu benar-benar serius ya memberantas premanisme di Indonesia. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu kan sosok TNI ya, Pak, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa beliau itu mantan Danjen Kopassus, Pak. Saya itu dari sisi ketegasan beliau dulu ya, saya menaruh harapan bahwa Indonesia akan aman, tentram, nyaman untuk hidup berbisnis di Indonesia. Tapi justru dalam beberapa bulan terakhir pemerintahannya justru malah tidak. Saya merasa bahwa itu sebaliknya.
Sehingga Pak Prabowo harus bisa segera sadar bahwa rasanya kok ada yang salah terhadap oknum ya Pak ya, oknum ormas yang bertindak sewenang-wenang, ataupun justru preman-preman yang selama ini, ya preman-preman selama ini bernaung di bawah ormas untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan kriminal mereka karena merasa bahwa dibackingin sama penguasa sekarang ini. Jadi Pak Prabowo harus bisa melihat bahwa secara objektif ini menyangkut tentang kedaulatan negara, menyangkut tentang harkat martabat dari negara, dan juga melindungi warga negara. Apa fungsinya sebuah pemerintah? Apa fungsinya seorang presiden kalau warga negara tidak aman, Pak? Percuma kan, Pak? Ngapain kita misalnya ada hukum? Jangan sampai masyarakat sudah gerah, sudah mulai tidak percaya terhadap penegakan hukum, masyarakat bisa saling ini Pak, hadap-hadapan, bunuh-membunuh, preman dilawan sama masyarakat. Karena bisa saja terjadi Pak. Misalnya, ini kan kejadian Jawa Barat Pak. Misalnya nih, ada oknum mencoba menggaungkan untuk kayak seolah melawan dengan salah seorang gubernur misalnya. Itu kan masyarakatnya kan bangkit Pak. Peduli. Ini kan hanya bagian kecil loh Pak. Terbukti di Bali terjadi penolakan. Kalau nggak salah di Makassar ada penolakan. Ini kan bisa menjadi api-api kecil dan sewaktu-waktu bisa meledak, mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI. Makanya saya menghimbau kepada Pak Prabowo sebagai anak muda dan sebagai praktis hukum, segera Bapak turun tangan untuk meredam ini semua Pak. Kalau enggak Pak, dibiarkan bisa menjadi api dalam sekam. Bisa meledak kapan aja dan di mana saja. Jangan sampai sesama anak bangsa bisa ribut. Karena bisa saja oknum preman itu Pak milik saudara di sini. Bisa saja Pak. Tapi karena tadi emosi, karena menganggap bahwa udah cap bahwa itu adalah preman gitu ya, bisa aja Pak adu domba. Dan yang terpenting Pak, dalam konteks pandangan kita terhadap pandangan negara luar yang ingin mengobrak-abrik Indonesia, yang ingin Indonesia tidak bisa bersatu padu, yang ingin Indonesia tidak bisa menjadi negara maju, jangan sampai isu-isu kecil ini, persoalan kecil ini, ditunggangi oleh kepentingan luar negeri, Pak. Buktinya, kalau bisa kita tahu, dengan ada oknum premanisme, dengan ada mengganggu para pengusaha, ini kan para investor, para pengusaha, pasti nggak nyaman Pak investasi ke Indonesia. Dan kepentingan negara luar yang menginginkan bahwa suatu korporasi besar, suatu investasi, mengingat investasi itu jangan di Indonesia tapi di negaranya misalnya, atau negara sahabatnya misalnya. Ini kepentingan bisa ditunggangi Pak. Sehingga investor ini tidak mau invest ke Indonesia, dia justru lari ke negara lain. Pasti Pak. Pasti. Jadi jangan sampai pihak, ya bisa dikatakan dari sisi intelijen, bisa berjalan Pak. Itu dari sisi investasi, ekonomi. Dari sisi keamanan negara, ini kan menimbulkan kekacauan dan bisa saja nanti ke depannya bisa terjadi seperti reformasi. Ketidakkepercayaan publik terhadap pemerintah sekarang ini. Tidak percaya lagi, bisa terjadi reformasi, Pak. Itu kepentingan asing bisa saja terjadi. Kenapa saya bisa munculkan ini? Karena ini kepentingan global terhadap Indonesia itu harus bisa dijaga, Pak. Harus bisa dilirik di situ.
Jangan hanya kita menilai bahwa oh ini sebatas ormas, sebatas preman. Jangan, Pak. Harus dilihat secara komprehensif, secara global. Ya. Nah, menurut saya itu, Bang. Ada lagi, Bang? Sementara itu. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama.